Halo bestinya kata Ani. Besti, drama panas antara Dokter Richard Lee dan Dokter Detektif alias Doktif kayaknya masih bakal bergulir panjang nih. Bukannya adem, konflik dua suhu di dunia perskincarean dan kesehatan ini malah makin ngebul. Gimana enggak? Akun Dokter Detektif sekarang resmi disita sama Polres Jakarta Selatan gara-gara laporan dari pihak DRL. Dokter Detektif ditemani kuasa hukumnya langsung buka-bukaan soal berbagai kejanggalan yang mereka rasain. Menurut tim Doktif, penyitaan akun tersebut bermula dari tudingan-tudingan Dokter Detektif ke DRL. Mulai dari urusan produk White Tomato sampai dugaan sang seteru enggak punya surat izin praktik di salah satu klinik kecantikannya yang di Palembang, Besti. Doktif cukup surprise ya, kaget karena ada berita bahwa akun Dokter Detektif akan disita atas laporan dari DRL. Atas laporan yang mana? Tomat putih, tomat busuk ya kita bilangnya, tomat busuk yang jelas sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu tidak ada tomatnya. Yang kedua tentang apa? Merendahkan ya? Apa? Enggak, yang merendahkan itu dulu. Habis itu yang ketiga merendahkan produk, sunscreen. Yang ketiga karena Doktif mengatakan saudara DRL tidak memiliki izin praktek. Doktif katakan sekali lagi bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Inilah yang dari awal Doktif sudah duga. Mereka geng sirkus atau yang mungkin sekarang Doktif katakan geng tikus ingin mengambil akun Dokter Detektif. Aku nggak tahu, aku serahkan ke proses hukumnya aja. Karena kan sudah masuk ke proses hukum, aku pikir aku serahkan semuanya ke penyidik aja semuanya. Kalau memang beliau salah, silakan dihukum sesuai dengan aturan berlaku. Kalau misalnya saya ada yang salah, silakan saya dihukum juga sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dokter Detektif yang emang hobinya bongkar-bongkar rahasia langsung gaspol soal klaimnya tentang surat izin praktik atau SIP atas nama Dokter Richard Lee di Klinik Athena Palembang. Dia bilang harusnya setiap klinik itu pajang SIP gede-gede, bahkan sebelum kita masuk ke kliniknya. Anehnya, waktu dia berkunjung ke sana, SIP atas nama DRL itu zonk alias nggak ada. Bahkan dokter yang jaga di sana aja geleng-geleng kepala, nggak tahu menau soal SIP tersebut. Biar makin yakin, Doktif juga ngaku punya 3 surat bukti yang enggak ada satupun nama Richard Lee nongol. Nah, dari situ deh dia makin pede bilang DRL enggak punya izin praktik. Skakmat banget nggak sih, Besti? Akunnya juga di sini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah Athena cabang Makassar. Sebelum pintu masuk konsultasi ada yang namanya nomor PTSP, itu adalah surat izin praktek. Jadi di sini dijelaskan sebelum kita masuk itu ada yang namanya surat izin praktek SIP. Dan semua dokter wajib untuk punya itu dan dipasang di klinik. Itu adalah aturan dari dinas kesehatan, bukan aturan dari Doktif atau aturan dari manapun, aturan dari dinas kesehatan ya. Dan pada saat Doktif ke Athena cabang Palembang, tidak satupun Doktif melihat SIP dari saudara Richard ada di situ. Dan pada saat Doktif tanyakan ke dokter yang jaga di situ pun dokternya tidak menjawab ya, karena Doktif juga ketakutan dokter yang di situ. Tapi semua saksi, semua video ada, bahkan Doktif punya 3 foto surat izin prakteknya ya. Jadi punya semua. Tidak ada satupun atas nama Richard. Disitulah Doktif katakan Richard tidak memiliki surat izin praktek di Palembang. Kenapa? Karena tidak kamu pasang. Kamu tidak menjalani sesuai prosedur. Sementara kamu melakukan tindakan di Athena cabang Palembang.
Meskipun akunnya disita, dokter detektif tetap on fire dan enggak gentar sedikit pun. Dia juga enggak panik soal rezeki karena semua itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Tim kuasa hukumnya juga lagi siap-siap mau ajukan pra-peradilan, soalnya akun dokter detektif juga dianggap jadi sarana edukasi buat masyarakat. Doktif yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya Doktif. Ya, jadi Doktif sama sekali tidak takut, gentar atau khawatir wah rezekinya Doktif akan hilang. Tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini, masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini, siapakah di balik dia, gitu ya. Kenapa kasus yang sebenarnya sudah jelas banget, gitu bisa naik ke sidik dan sebagainya. Nah ini yang masyarakat harus kawal. Apakah benar seorang DRL ini kebal hukum? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil, gitu, seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal, mantan asistennya tersebut. Gitu. Ini media sosial ini kan masalah persepsi ya. Aku sudah menghadirkan semua bukti yang ada dan aku sudah paparkan ke masyarakat juga. Tapi kan ada persepsi yang dipelintir di sini. Maka itu daripada aku ngomong aku benar, dia benar, ya udah aku melaporkan sesuai dengan koridornya. Aku melaporkan ke hukum. Aku sudah menyerahkan semua buktinya. Tuduhan beliau, video-videonya aku sudah lampirkan. Bukti-bukti yang tidak sesuai dengan apa kata beliau sudah pelampirkan juga, ya sisanya biarkan hukum aja yang bekerja. Terus, ada juga dugaan intervensi dan intimidasi yang mencuat. Dokter detektif bahkan sempat muter rekaman suara yang katanya sih omongan pihak lawan yang pengen banget dia ditahan. Pengacara Doktif pun langsung gercep mengecam omongan tersebut karena menurut dia hal itu udah kelewatan banget dan jelas-jelas niatnya mau intimidasi penyidik. Keterangan. Penambahan keterangan bahwa memang Dinas Kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang, harus dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa itu yang Doktif tanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena Doktif menyampaikan hoax, pencemaran nama baik karena Doktif mengatakan Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak Doktif. Tapi yang jelas aku nggak ada kebencian sedikit pun, aku nggak punya rasa dendam, rasa benci nggak ada. Ya menurutku daripada ribut-ributan terus ya di media sosial, saling ribut satu sama lain, ya kita selesaikan di proses. Meski akunnya udah di tangan polisi, dokter detektif bersumpah nggak akan berhenti bersuara selama yang dia omongin itu fakta dan data yang jujur. Buat yang masih ragu soal gelar dokternya, dia bilang bisa dicek langsung di ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Doktif juga sempat nyentil pihak Reza Gladys sekaligus kuasa hukumnya Besti buat belajar sesuai profesi masing-masing. Jelek banget nggak tuh Besti? Ada lagi yang juga tadi siang Doktif dengarkan. Jadi mereka ini, ntar ya guys ya, coba Doktif pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka emang sudah bersatu. Gara-gara mereka itu proses yang mudah-mudahan ya saudara Doktif ini cepat sampai sadar dan kemudian ya mana kedua ditahan apakah di Jakarta atau di Medan. Dengar ya, ditahan Jakarta Selatan atau Medan. Kota Medan, jadi segera memanggil dan kemudian ditahan. Kenapa? Kalau ditahan kan diam-diam nih, apa? Medsos kan ini tenang, seperti itu. Medsos tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu nih, geng tikus apa gimana, saya itu nggak tahu. Oke. Ini maksudnya apa? Kok tahu dia? Sampai sadar dan kemudian ya mana kedua Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Saya mau pulang besok. Mau ternyata menjadi Kota Medan, di segera memanggil dan kemudian ditahan. Kenapa? Kalau ditahan kan diam-diam nih, apa? Medsos kan ini tenang, seperti itu. Oke, ditahan ya, didengar ya. Saya berpikir itu hebat banget ya, pulang dari sini ke Medan ketemu Polrestabes minta ditahan gitu. Ibaratnya ya. Siapa Anus sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan Doktif. Anda siapa Anus? Itu yang ingin Doktif tanya. Memang dari proses hukumnya menyatakan beliau tidak bersalah, ya udah aku ridho, aku ikhlas. Kalau dari proses hukumnya menyatakan beliau ada kesalahan, ya
Kita lihat. Anyway, Besti, drama hukum antara Doktiv dan Richard Lee masih jauh dari kata selesai. Baru-baru ini, Doktiv pun kembali menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus yang dilaporkan oleh sang seteru. Agenda tersebut meliputi penambahan keterangan penting mengenai kewajiban pemasangan surat izin praktik. Nah, Doktiv menduga ada prosedur yang terlewat. Ia juga mengaku merasa heran mengapa kasus itu bisa bergulir padahal dirinya hanya menyampaikan fakta. Kan bisa dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Jadi punya klinik kecantikan nggak mungkin lah. Itu semua udah pada tahu kok. Bahkan udah tahu kan DS kan mengakui juga, Anus kan DS. Berarti kan dia mengakui bahwa dokter kan dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dokter. Dengan ilmu yang dokter bilang bukan galaktomises salicylate, itu nggak ada ya Reza Gladys, ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga, jadi dokter sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum, ya. Untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi. Kalau memang kamu jualan skincare yang benar, akan dokter singgung terus selama kamu berjualan yang nggak benar. Kalau dikatakan menggandeng bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja ya, bukan hanya klien kami saja yang menjadi korban terhadap dugaan-dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap NN, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan rela mendukung seperti itu. Pastikan kau habis